Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dede Erlina, guru IPA di SMP Negeri 3 Kota Solo, Sumatera Barat. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 6. Pada video ini, saya akan mencoba memaparkan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual, pendidikan yang berpihak pada murid sebagai perwujudan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat alam di sini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kedua kodrat ini berkaitan dengan nilai-nilai dan sifat-sifat kemanusiaan peserta didik. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Sebagai tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara juga menciptakan trilogi yang menjadi 3 hal ampuh dalam pelaksanaan pendidikan itu sendiri. Trilogi tersebut ialah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Istilah atau pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari sangat mungkin untuk terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Ing Madio Mangunkarso, artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan diri sebagai seorang guru yang dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didik untuk berangkat dan berkembang menuju cita-cita yang diinginkannya. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Kemudian penerapan trilogi pendidikan ini diwujudkan dalam konsep pendidikan yang berhamba pada sang anak. Pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada gaya belajar masing-masing individu, kebutuhan dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, dan yang paling utama adalah pendidikan yang berorientasi pada murid dan kebahagiaan mereka sebagai seorang pembelajar. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat selalu beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Salah satu pendekatan yang bisa diaplikasikan sebagai bentuk pendidikan yang menghamba pada sang anak adalah pembelajaran student center learning, yaitu pembelajaran yang menempatkan murid sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Pembelajaran student center learning menuntut partisipasi yang tinggi dari peserta didik, karena peserta didik menjadi pusat perhatian selama kegiatan belajar berlangsung. Pembelajaran student center learning ini juga menuntut peran guru yang tadinya bersifat kaku instruksi menjadi memberi kesempatan kepada peserta didik
untuk menyesuaikan dengan kemampuannya dan berperilaku secara langsung dalam menerima pengalaman belajarnya. Selanjutnya, konsep pemikiran KHD adalah azas trikon. Azas yang pertama yaitu kontinuitas. Artinya, kita harus bergerak dan berpikir maju ke depan tanpa melupakan sejarah dan tidak boleh lupa juga akan akar budaya yang hakiki yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai seorang pendidik, harus memperkenalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia. Kita perlu belajar dari sejarah untuk kemajuan pendidikan di Indonesia yang masa akan datang dan tumbuh kembangnya peserta didik di masa yang akan datang. Azas yang kedua, konvergensi. Artinya, pendidikan itu harus berazaskan memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah harus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik, sehingga melahirkan peserta didik yang pemikirannya penuh dengan kebijaksanaan dalam menyikapi kehidupan di masa yang akan datang. Azas yang ketiga, konsentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Setiap peserta didik memiliki potensi yang mereka bawa sejak lahir. Seorang pendidik dan seluruh warga sekolah seharusnya mampu mengidentifikasi dan membaca keunikan dan potensi tersebut, sehingga murid dapat merasakan konsep merdeka belajar. Pemikiran selanjutnya yang tak kalah penting dari KHD adalah mengenai penanaman budi pekerti, watak atau karakter. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa yang nantinya memunculkan karakter baik pada setiap anak. Berikut saya akan memaparkan penerapan dan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah saya, yaitu di SMP Negeri 3 Kota Solo. Hal pertama yang coba saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran dengan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sebagai perwujudan pemikiran KHD, salah satu yang coba saya laksanakan adalah menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran sambil bermain merupakan salah satu cara agar pembelajaran terpusat kepada peserta didik. Saya juga menggunakan media pembelajaran yang menarik dan interaktif, sehingga peserta didik merasa bahagia dalam kelas. Salah satunya yang pernah saya lakukan adalah menggunakan permainan ular tangga sebagai salah satu cara menanamkan konsep tekanan pada zat di mata pelajaran IPA yang saya ampu. Hal berikutnya yang pernah saya lakukan adalah saya memberikan kebebasan kepada siswa dalam melaporkan hasil kerja mereka sesuai dengan minat dan kreativitasnya masing-masing. Salah satu bentuk tanggung jawab peserta didik dalam proses pembelajaran adalah membuat tugas atau laporan hasil belajar mereka. Guru bisa memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih seperti apa tugas yang akan mereka kumpulkan. Tapi kita sebagai guru tetap harus memberikan panduan dan batasan dalam pengerjaan tugas tersebut. Mereka bisa memilih apakah tugas itu dalam berbentuk poster, bentuk video, atau bercerita langsung. Mereka juga diberikan kebebasan untuk mengupload ke media sosial mereka tugas-tugas yang pernah mereka buat, dengan tujuan mereka menebarkan konten-konten positif di media sosial untuk menekan konten negatif yang sudah sangat banyak beredar pada saat ini. Kemudian hal selanjutnya yang coba saya lakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang memberikan murid berkesempatan untuk berkolaborasi. Pembelajaran berkelompok mempunyai manfaat antara lain meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan bertanya peserta didik, meningkatkan komitmen, kebiasaan saling mendengarkan, saling memahami, dan saling berbagi, meningkatkan penguasaan konsep, dan yang paling penting, menghilangkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Hal berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka. Manfaat refleksi pembelajaran bagi siswa yaitu untuk menyalurkan ungkapan proses pembelajaran yang sudah mereka lalui. Apakah sudah baik atau masih ada yang kurang dalam
Hal yang sangat penting dalam hal penanaman karakter adalah sekolah harus senantiasa melibatkan para siswa dalam kegiatan-kegiatan yang mengajarkan mereka untuk peduli dan berempati. Kegiatan-kegiatan bersama di sekolah sebisa mungkin menumbuhkan karakter baik pada peserta didik. Penanaman budi pekerti yang luhur tercermin dari pembiasaan-pembiasaan yang selaras dengan kearifan lokal, seperti kebiasaan bersalaman antara sesama warga sekolah, 5S, kegiatan siswa peduli dan berbagi sesama, serta gotong royong dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah. Terakhir sebagai penutup, setiap anak mempunyai perilaku, watak, karakter, bakat, minat, tingkat emosional, dan tingkat kecerdasan yang berbeda. Maka guru diibaratkan seorang pengasuh yang mempunyai peran mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas sesuai bakat dan minat yang diasuh. Guru hendaknya mencermati garis kodrat kemampuan siswa agar jiwa mereka merdeka lahir dan batin. Anak-anak mempunyai kodratnya masing-masing. Guru mempunyai tugas mulia menuntun kodrat anak tersebut. Melalui pendidikan, diharapkan guru bisa menuntun anak-anak yang sudah mempunyai kodrat baik agar menjadi lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.